never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pada lap terakhir MotoGP Portugal 2024, Marc Marquez mencoba menyalip Pecco Bagnaia dan keduanya terjatuh di Portimao. Meskipun Pecco Bagnaia start ke-4 dan Marc Marquez ke-8, keduanya bertemu di trek dengan 3 lap tersisa untuk memperebutkan posisi kelima yang berharga bagi kedua pembalap. Namun, hasil pertempuran itu adalah yang paling tidak diinginkan bagi keduanya. Di tikungan 5, pebalap Spanyol asal Gresini itu meluncur menyalip pebalap resmi Ducati yang berusaha mempertahankan diri. Namun tidak berhasil karena keduanya akhirnya bersentuhan dan terjatuh ke tanah. Dengan cepat, juara ganda dari Cervera itu bangkit dan kembali mengikuti balapan, meski sudah kehilangan poin. Sedangkan juara dunia asal Italia dan saat ini kembali ke pit untuk meninggalkannya. Bagi Marc Marquez, ini adalah kecelakaan keempat di akhir pekan di Grand Prix Portugal, yang membuat podiumnya di balapan sprint menjadi satu-satunya hal yang enak di mulutnya. Sedangkan bagi Bagnaia, ini merupakan pukulan telak setelah hanya 2 balapan yang digelar pada tahun 2024. Karena ia kehilangan keunggulan karena digantikan oleh Jorge Martin dan tekanan di pundaknya semakin meningkat. Di sisi lain, dengan Pecco yang terjatuh dan keluar dari balapan, Jorge Martin tahu bahwa dia harus mengamankan kemenangan di lap terakhir balapan di Portimao. Dan segalanya berbalik melawannya ketika sesaat sebelum melintasi bendera kotak-kotak dia juga terjatuh. Maverick Vinales terjatuh, yang telah memberikan tekanan padanya sepanjang balapan dan setelah kemenangan dalam sprint. Akhir pekan berakhir dengan rasa pahit baginya karena kerusakan mekanis pada Aprilianya. Penerima manfaat terbesar dari jatuhnya Vinales adalah pembalap Spanyol lainnya, Pedro Acosta yang pada balapan keduanya di MotoGP berhasil naik podium dan terus memukau seluruh paddock. Di sisi lain, Jorge Martin memimpin pemanasan MotoGP di Grand Prix Portugal, di mana Marc Marquez mengalami kejatuhan ketiga di akhir pekan dan musim ini dan sekarang, bersama dengan Binder dan Miller, menjadi orang yang paling sering mengalami kecelakaan. Sementara itu, Enea Bastianini mengambil pelajaran berharga dari blundernya pada sprint MotoGP Portugal 2024, yang menyebabkan keuntungan pole position menguap. Balapan utama MotoGP Portugal 2024 pada Minggu, 24 Maret 2024, di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, ingin benar-benar dimaksimalkan oleh pembalap Ducati Lenovo itu. Enea Bastianini telah merenungi kesalahan sendiri yang membuat dia menyia-nyiakan modal apik untuk start dari posisi paling depan. Bastianini tidak bisa tampil menggigit dan harus puas finish di posisi ke-6. Dia juga tidak terlibat dalam persaingan untuk merebut posisi yang lebih baik di depannya. Setelah sprint selesai, barulah terungkap mengapa Bestia tampak mengalami start buruk dan sulit untuk mengejar lagi. Rupanya, ada kesalahan dari Bastianini saat lupa mengaktifkan hole shot device sebelum balapan sprint dimulai. Peranti pembantu Ducati bekerja dengan menekan suspensi depan motor, untuk mencegah WLY serta hilangnya tenaga karena interupsi peranti elektronik yang disebabkan olehnya. Saya tidak sengaja menonaktifkan perangkat penurun bagian depan motor saat start, karena saya pikir saya belum mengaktifkannya, kata Bastianini. Kesalahan membuat motor Bastianini mengalami WLY alias terangkatnya ban depan motor saat berakselerasi karena setelan elektroniknya dirancang untuk dipakai dengan peranti hole shot. Bastianini menyesali kesalahan sepele yang membuatnya merugi. Memiliki start bagus wajib hukumnya, karena setiap motor MotoGP sekarang dilengkapi dengan teknologi yang dibawa pertama kali oleh Ducati ini. Ditambah karakter sirkuit Algarve yang menuntut ketepatan pengereman, tidak mudah bagi pembalap untuk melakukan overtake begitu sudah tertinggal. Padahal kecepatannya sudah mumpuni, tetapi kesalahan saat start ini mempengaruhi penampilan saya, jelas pembalap asal Rimini, Italia itu.
Jorge Lorenzo adalah salah satu analis fashion di MotoGP. Sejak memulai karirnya sebagai komentator di DAZN, mantan pilot Mallorca ini telah memperoleh pidato yang dianggap valid oleh banyak penggemar. Dalam hal ini, Lorenzo telah memberikan pendapatnya kepada DAZN tentang segala sesuatu yang terjadi pada balapan sprint di Grand Prix Portimao. Perlombaan yang dimenangkan oleh Maverick Vinales dan Marc Marquez dan Jorge Martin naik podium. Semua itu, tentu saja, setelah kesalahan tertentu yang dilakukan Pecco Bagnaia saat memimpin balapan tanpa hambatan apapun. Lorenzo berbicara tentang konsistensi luar biasa Vinales, serta kemungkinan yang dimiliki Marquez pada hari Minggu ini. Keseimbangan balapan di Portugal. Vinales adalah pembalap terbaik saat ini, tidak diragukan lagi. Dia telah menemukan kekuatan, kegigihan, untuk terus berjuang dan akhirnya memanfaatkan peluang yang ada pada zamannya. Semuanya dimulai dengan awal yang baik, karena lagi-lagi Maverick, meski start dari pole, bahkan start dari barisan depan, dalam 80% startnya biasanya ia kehilangan posisi. Pada kesempatan ini, ia mempertahankan posisinya dan tidak kehilangan keberanian. Ia memanfaatkan peluangnya untuk berada di posisi kedua. Kemudian Pecco melakukan kesalahan itu. Tanpa kesalahan itu, Pecco pasti akan sangat sulit meraih kemenangan hari ini. Tapi saya beritahu Anda, awal yang bagus, pengereman yang hebat hari ini, selalu melakukan pengereman yang sangat terlambat dan defensif. Tidak memberikan kesempatan kepada Martin untuk menyalipnya. Dia telah mengungkapkan isi hatinya bahwa pada suatu saat, dalam 3 tahun terakhir, dia gagal meraih kemenangan pertamanya bersama Aprilia, Marc Marquez dan posisi kedua yang sangat patut dipuji. Kami terkejut dengan laju Marc, mengingat 2 kali terjatuh cukup keras yang dialaminya pagi ini dan kemarin. Itu menghilangkan kepercayaan diri Anda dan mereka memiliki pengendara berpengalaman yang hebat di sepeda motor mereka. Tapi, sebaliknya, dia memulai dengan baik. Dia memiliki kecepatan yang baik, terutama di awal dia sangat berhati-hati untuk maju secepat mungkin. Sementara itu, Jorge Martin mencapai posisi ketiga dalam balapan singkat hari Sabtu setelah semakin kuat dan bertarung dengan Marc Marquez. Namun ketika dia mengejar Maverick untuk meraih kemenangan, setelah umpan pengereman Pecco, 89 lainnya membuat Marc melewatinya dan dia harus mengucapkan selamat tinggal pada kemungkinan memenangkan sprint. Seperti yang dikatakan kolaborator kami Manuel Pecino dari Portimao, Martin menegaskan bahwa dia kembali mengalami getaran dan inilah komentarnya tentang balapan. Masalah Qatar kembali terjadi. Itu adalah balapan yang rumit, terutama lap pertama. Ketika Miller melewati saya harus mematikan gas dan pilot mulai melewati saya. Sejak saat itu, memulihkan posisi sangatlah sulit. Saya sudah cukup sering menggunakan karetnya dan merasakan nuansa Qatar. Saya pikir tidak lolosnya Maverick telah mengkondisikan saya, karena jika tidak saya akan bisa lolos dan akan memiliki perasaan yang lebih baik di masa depan. Namun secara umum, saya sama sekali tidak merasa nyaman untuk mencoba bertahan hidup.